So guys, jadi gue udah lama banget nggak bikin unboxing tuh kayak udah berapa tahun yang lalu, kayak 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Karena kemarin itu baru dapat iPhone terbaru, bukan ini iPhone gue yang sekarang. Ini iPhone terbaru. Jadi gue, kenapa nggak gue bikin video unboxing lagi? Mungkin kayak untuk nge-share point of view gue, dan gue mau di unboxing gue tuh, gue jujur aja gitu tentang semua kelebihan dan kekurangan apa barang yang gue bakal buka, ya nggak sih? Yaudah guys, jadi hari ini gue mau review, nggak mau unboxing sih. Kalau review karena gue belum make, mestinya kayak seminggu dulu gue baru bisa review kan. Tapi kalau yang bisa gue review sekarang gue review. Oke, let's go aja deh. Gue sih udah expect kayak perubahan nggak terlalu banyak dari desain segala macam, karena kayak nggak tahu ya kenapa, kayak terakhir perubahan paling banyak itu di iPhone 11 sama iPhone 10, itu perubahan banyak banget. Kalau di iPhone 10 itu pertama kali kamera itu lurus kan, lurus terus bentuknya juga sangat apik. Di iPhone 11 kita dapat kamera 3, ini nggak sih? Ya, di iPhone 11 kita dapat kamera 3. Dari iPhone 11 sampai sekarang, jujur gak banyak perubahan. Apalagi 12, 13 itu gak banyak perubahan, melainkan di dalam gitu. Jadi inovasinya kalau menurut gua sangat sedikit. Udah 4 tahun, inovasi sangat sedikit. Jadi, gua pengen nyobain, gua pengen lihat apa perubahan yang kita dapetin di sini. Sekilas yang gua lihat di internet, itu adalah ini dia. Bezelnya, apa sih yang panggilannya, island apa? Dynamic islandnya itu emang beda sih, tapi pretty much yang lainnya sama gitu. Kita coba aja lihat langsung ya. Oke, ini first time gua unboxingnya. So, kalau kalian beli sekarang menurut gua nggak worth it sama sekali karena harganya mahal banget. Ini dimulai dari, kalau yang 1 tera itu dimulai dari 32-an sampai 39, 38, ada yang menjual 40 bahkan. Gua dapetnya 36 kalau nggak salah, 36 juta. Jadi kayak menurut gua itu terlalu mahal ya untuk iPhone, tapi kayak gua kepo aja gitu. Terus gua pengen kayak review pertama, jadi kayak yaudah kita cobain aja. Tapi ini hadiah, jadi gua nggak ngeluarin duit. Ini warnanya itu beda dari iPhone sebelumnya karena dia punya 3 warna, 4 warna. 4 warna, ada black, ada yang ungu, gue nggak tahu namanya apa ya. Ada silver, ada gold, dan ya purple, black, silver, and gold. Ini yang silver itu kayak white gitu sih. Kalau menurut gue daripada yang ungu of course yang paling on point ya. Kalau di tahun lalu kan yang paling on point itu si ini kan, si Sierra Blue ini. Tapi jujur ya kalau kita ngikutin kayak iPhone 11 itu kan hijau yang paling ramenya kan, hijau. Terus di iPhone 12 itu yang biru tua, apa sih namanya? Ya Midnight Blue or something. Terus Sierra Blue atau Ocean Blue. Ya di yang ke-14 ini yang paling rame itu yang purple. Tapi kalau menurut gua, ini saran aja sih, kalau kalian mau beli mendingan yang purple atau enggak warna netral sih. Yang gold soalnya kayak menurut gua warnanya itu biasa banget. Kalau warna putih, it goes with every color. Maksudnya kayak kalau kalian mau jalan-jalan ke mana juga kayak matching-matchingan bisa cocok gitu. Terus silvernya tuh metalik banget, kayak nyala gitu, nggak licin, nggak kayak iPhone 12 ya. iPhone 12 kan ininya licin ya. iPhone 12 ininya licin gak sih? Atau keset? Oh berarti dari iPhone 11 udah keset ya. Dari iPhone 11 kan itu kayak ininya lebih licin ya. Belakangnya itu pretty much kayaknya sama sih. Nggak tahu, katanya ada lebih tahan banting dan lain-lain, tapi nggak tahu ya. Tapi secara pegangan gua kayaknya sama banget bahannya, semuanya kayaknya sama banget. Tapi ini katanya lebih tebal ya guys, lebih tebal sedikit, slightly improvement, lebih tebal.
Tapi kameranya agak lebih tebal. Sama ya. Jujur sama. Tapi agak naik dikit. Sama ya. Kayaknya lebih gede sedikit deh. Ini cuma lebih tebal. Kameranya, ya ini gede sih kameranya. Dulu tuh kayak gue ngeliat kayak dari 11, 12, 13. Jadi kayak kameranya itu kalau misalnya kita gini bisa dimainin gitu lah. Karena kayak kameranya itu tebel banget. Ini makin tebel. Oke, kita bakal coba hidupin ya. Harusnya dia bilang hello ya. Itu yang bikin iPhone. Kayak produk pertama yang bilang hello itu Macintosh kalau nggak salah. Aku pernah nonton filmnya. Jadi Steve Jobs itu sebelum mau launching, kayak beberapa jam sebelumnya itu dia bilang kayak sama teknisi-teknisinya, pokoknya gue mau Macintosh ini ngomong hello ke orang yang ngidupinnya. Terus tulisan hello itu keluar. Sekarang hello-nya udah berbagai macam language. Ini kayak sama lah ya dari... Wih, keren banget. Ini keren banget sih. Jadi ini bedanya itu adalah, ini dia notch-nya ini loh. Dynamic Island-nya itu. Kalau dari layar, kalian bisa lihat lebih luas aja sih. Layarnya lebih luas. Terus kecerahannya kita pengen lihat deh. Ini bagian bawahnya. Perbedaannya tuh lihat tuh. Speakernya jumlahnya tetap sama ya guys ya. Sama. Posisinya juga sama. Powernya juga sama. Cuman kayak ini lebih bawahan dikit. Jadi lebih kayak it's more reachable for the hand. Dulu kayak yang 11 tuh kayak masih tinggi, turun sampai segini. Ntar di sini, gini. Enggak, canda dong. Jadi dalam boxnya itu ada, what is this? Ya ada stiker kayak biasa. Stikernya dikasih satu. Terus ada manual booknya, I guess. Sama garansi. Enggak sih, nggak ada garansi. Terus ada kabel kayak biasa. Sekarang cuma ada kabel. Ya udah sama kayak tahun lalu juga. Kabel doang sih. Terus kabelnya nggak berubah, sama tetap USB-C and fast charging. Sama sih, pretty much. Kita cobain gedenya kali ya. Ini kan casingnya iPhone 13 Pro Max. Coba kita pasangin di sini. Dia ketahan. Jadi ini kameranya lebih ke bawah dikit. Jadi kayak kalau kalian mau beli iPhone 14 Pro Max nggak bisa kayaknya disamain casingnya karena kayak lebih turun dikit. 12 juga kayaknya gitu deh. 12 kayaknya lebih naik dikit. Ini sengaja biar kita beli casing lagi. Ini dia guys. Tada! Displaynya lucu banget guys. Karena aku belum update sih. Mestinya ini update, jadi aku kayak bisa ngelihat gitu. Jadi dia tuh yang terbaru itu dia katanya ada always on display-nya. Always on display-nya itu. Jadi kalau kita misalnya misalnya kita di sebelah HP, dia nggak bakal mati, udah gitu aja terus. Dia hidup aja terus. Kecuali kita taruh kantong dia bakal mati. Atau kita tutup kayak gini, ini juga bakal mati. Nah, diginiin dia bakal hidup, terang banget, apalagi kalau kita lihat. Tapi kalau misalnya kita ngeliat, kita santain gini. Nah, dia gelap gitu. Jadi notification-nya tetap hidup dan lain-lain. Notification-nya hidup, terus lagu bisa tetap displaying. Ini apa lagi ya? Biasanya kan ada live fotonya gitu nggak sih? Oh! iWatch! Ini kayak iWatch guys. Bisa di custom juga. Tuh lihat guys, bisa di custom. Oh, itu ngeliatin kayak peta bumi. Bumi bulat tuh bumi datar ya ini. Buminya gerak cowok. Buminya gerak guys. Nah, masuk ke layarnya. Notch-nya jadi nggak kelihatan kalau kayak gini. Jadi notch-nya itu sebenarnya buat nutupin kamera depan sama is that a sensor? Itu sensor bukan sih? Kalau menurut gua notch-nya itu buat nutupin kamera dan sensor, tapi dia itu tetap touchscreen. Nih lihat ya, misalnya kita hidupin timernya 12 menit. Set. Dia langsung ada di atas situ, lihat guys. Notch-nya jadi langsung membesar. Seperti perut saya.
Jadi gede. Dan ini juga berlaku, ini juga berlaku buat lagu. Terus misalnya kalian lagi nonton live score, kalau nonton bola, ini juga bisa kayak nunjukin 1-3, 3-1 atau apa lagi ya. Ini paling, kayaknya bakal yang paling kepake tuh ininya. Si Dynamic Island-nya ini yang bakal kepake. Nah, ini tuh sebenarnya kayak mini iWatch sih guys, mini iWatch yang ada di atas. Jadi kalau kalian lagi nonton, lagi main game, segala macam, ini bisa menunjukkan display yang kalian mau. Kayak notification bakal keluar di sini, message gitu-gitu. Terus kalian juga bisa ngeliat kayaknya Gojek nih bisa dilihat dari sini katanya. Iya, locationnya udah deket atau belum, udah mau nyampe apa belum gitu ya, Uber gitu-gitu kalian bisa cek. Dan ada upgrade lagi di chipsetnya. Chipsetnya itu udah A16 Bionic. Jadi naik 1, kayak biasa, naik 1. Setiap tahun naik 1. Oke, kita ngelihat brightness-nya. Brightness-nya jauh, ini lebih kuat ya. Kontrasnya, brightness-nya, terus pixelnya kelihatan lebih tajam. Ya, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan. Hampir sama. beda tipis. Sekarang kita lihat major upgrade-nya ya guys. Major upgrade-nya itu ada di kameranya. Kameranya ini sangat major upgrade. Fotonya itu 48 megapiksel ya guys. 48 megapiksel tuh kalian bisa ngezoomnya tuh benar-benar. Oh my god. Gila. Ini fotonya sih gokil. Kita bisa ngeliat Fujianti Utami Putri di situ ya guys ya. Sayang. Videonya, sinematiknya juga katanya 30 fps. Jadi ini major upgrade juga ya. Jadi udah sinematik tapi 30 fps guys. Gokil. Jadi kameranya itu ada yang 48 megapiksel, ada yang 12 megapiksel, 12 megapiksel telefoto ya. Jadi kayak yang zoom, dan 12 megapiksel untuk kamera ultra wide. Dan ada LiDAR scanner, tuh nggak ngerti bacanya kayak gimana, pokoknya udah ada LiDAR scannernya. Dan kamera depannya major upgrade juga, 12 megapiksel. Autofocus, gokil nggak tuh? Terus iPhone ini juga bisa menampilkan resolusi sampai 8K, oke guys, sampai 8K, sampai 8K. Tapi nggak bisa nge-record sampai 8K. Recordnya cuman bisa sampai 4K ya guys. Audionya ini udah Dolby. Jadi bener-bener major upgrade-nya itu ada di kamera, terus performa untuk kayak 3D touch-nya ya, 3D touch-nya, terus ininya, terus kayak it's very satisfying gitu. Dan sangat halus dan lembut gitu ngeliatnya guys. Tuh. Ini bisa disandingkan dengan kamera-kamera HP lain dan kayak katanya iPhone, kalau kalian upload di Instastory, itu tidak dikompres ya guys, harusnya. Tapi akhir-akhir ini aku foto pakai ini, kalau misalnya resolusi udah gede banget tetap dikompres sama dia, tapi tetap hasilnya bagus sih. Oke guys, upgrade-nya sih menurut aku ya lebih oke lah daripada upgrade 2 tahun sebelumnya, kayak masa gitu-gitu doang gitu. Inovasinya yang terbaru adalah this Dynamic Island itu benar-benar ngebantu sih kalau menurut aku nantinya. Tapi jujur ya, untuk harga yang tinggi banget ya, harga 30, ya kalau misalnya nanti udah rilis di Indonesia harganya bakal kayak 29 juta mungkin ya, 29, 30. Mungkin dari angka 20-an ya sampai 28 mungkin. Menurut aku worth it apa enggak? Kalau buat kalian pakai sehari-hari ini jujur kemahalan sih. Untuk kalian yang punya iPhone sebelumnya mau ganti ke ini, menurut aku belum terlalu worth it. Kecuali kalian bener-bener emang kerja di situ ya, kayak kalian making content di situ. Ini banyak banget kegunaan yang bisa kalian pakai gitu ya di kameranya. Untuk performa baterainya, kebanyakan yang bilang, aku mau baca review-reviewnya gitu. Ini lebih tahan lama baterainya daripada ini, karena di sini banyak banget major upgrade dari warna,
terus gambar dan yang lain, itu bikin baterainya jadi lebih cepat habis guys daripada yang ini. Entah itu dari iOS-nya atau dari iPhone-nya sendiri ya. Menurut aku baterainya juga nggak di-upgrade banyak. Jadi yang keunggulan utamanya cuma di kamera, di apa lagi? Udah, di kamera sama di notch thing. Itu keunggulan utamanya. Sama gengsi aja sih. Itu utamanya kan kenapa kalian pakai iPhone. Jadi buat kalian yang making konten everyday gitu ya, buat Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada apa aja, ini bisa sangat membantu. Apalagi udah ada 48 megapiksel raw photo for profesional gitu ya. Terus ada cinematic videonya udah sampai 30 fps. That's crazy. Jadi kayak you should buy it. Apalagi kamera selfie-nya udah 12 megapiksel dan sangatlah jelas dan jernih. Udah guys, itu aja review, unboxing dan sedikit review mungkin ya dari aku. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Mau aku bongkar box apa lagi selanjutnya? Langsung komen aja di bawah, oke?